107,7 FM Radio Jala Sveva Jaimai. Selamat siang Jejemers dimanapun berada dan beraktivitas. Dari Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, kita jumpa lagi di awal tahun 2024. Dan tentunya di program acara Sailor News, bincang-bincang kita dari Radio Jala Sveva Jaimai bersama dengan narasumber yang tentunya sudah hadir bersama dengan kita hari ini, tepatnya di edisi 8 Januari 2024. Nah, Jajaman 107,7 FM, Sailor News bincang-bincang di seputaran kemaritiman yang hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di sini di Gedung B4 Lantai 1 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Muhammad Samsurijal, MTer Opsla. Selamat siang Bapak Paban 6. Selamat siang Pak Erjun. Ya, senang sekali kita mendapatkan kesempatan istimewa di awal tahun. Baik. Jumpa bersama dengan Bapak Paban. Dan tentunya keadaan kondisi sehat-sehat Bapak ya semua ya. Alhamdulillah Pak. Salam Oke. sehat dan sehat selalu Pak. Baik, dan ini di awal tahun kelihatannya kegiatan-kegiatan dari Spot Maral juga masih terus banyak bergiat Bapak ya. Betul Pak. Baik. Nah, Jajamer 107,7 FM seperti kita tahu bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dan siang hari ini berbicara tentang wilayah perbatasan laut atau Wilhanla, kita akan berbincang-bincang dengan Paban 6 Spot Maral, Kolonel Laut Pelaut Muhammad Samsurijal. Dan baik, ini pertama kali saya akan bertanya, kenapa kita mengangkat tema di pagi hari ini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan Bapak, melalui Bin Wil Tasla Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai wujud kemandunggalan TNI Angkatan Laut bersama rakyat, guna membentuk rak juang yang tangguh dalam rangka mendukung pertahanan negara. Silakan Pak Banam. Baik, terima kasih Pak Erjun. Jadi seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. 2/3 tadi disampaikan adalah perairan. Kemudian kita mempunyai garis panjang pantai yang terbesar setelah dunia setelah Kanada. Kemudian kita juga mempunyai 17.805 pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ini memiliki letak geografis di antara terbentang dari dua benua dan dua samudra. Nah ini kita sangat kaya akan potensi alam yang ada di kita. Dan kita juga merupakan jalur internasional, sea lane of communication, sea lane of the trade, merupakan jalur internasional pelayaran dan sebagai jalur ekonomi. Tetapi dengan demikian kita potensi wilayah itu di Indonesia sangat kaya. Jadi laut ini kan terdiri dari ada permukaan, kemudian dalam lautnya sendiri dan di bawahnya lautnya sendiri. Nah Indonesia ini di permukaan itu merupakan ada jalur sebagai perekonomian, transportasi. Nah ini semua merupakan perekonomian. Kemudian di dalam laut itu sendiri potensi wilayah, potensi yang ada di dalam air, berapa jumlah spesies ikan yang ada di situ. Itu merupakan kekayaan alam yang sangat banyak. Kemudian di dasar laut sendiri itu merupakan bumi gas. Nah kita kemudian di situ juga kita mempunyai 3 berbatasan dengan negara dan ada 111 perbatasan dengan negara berupa laut. Berupa laut. Ini sesuai dengan Kepres nomor 6 nomor 2017. Namun dari 111 ini di pulau-pulau terluar ini ada yang 49 ini tidak berpenduduk dan 46 berpenduduk. Ini bisa dibayangkan, jadi kita masih banyak yang belum berpenduduk. Nah, hal ini sangat rentan di perbatasan ini terhadap illegal fishing, kemudian terorisme dan pembajakan di laut, illegal fishing dan sebagainya. Demikian. Oke. Dan untuk tugas pokoknya itu dari Ban 6 itu apa saja Bapak? Selain juga dari mengurus masalah perbatasan. Tugas pokoknya kami kebetulan di Koban ini ada 6 Pak. Ada Ban 1 sampai Ban 6. Kemudian Ban 6 ini adalah untuk merencanakan, kemudian merumuskan untuk membantu Aspot Markasal dalam wilayah-wilayah perbatasan yang terkait dengan wilayah perbatasan. Yang bidangnya membagi 3, yaitu masalah satu ya masalah perundingan dengan batas wilayah dengan negara tetangga. Kemudian yang kedua masalah potensi wilayah di pulau-pulau kecil terluar
kemudian ada yang pertahanan kekuatan masyarakat. Itu ada 3 bidang. Oke. Hubungannya berarti antara kalau dulu kita pernah sebelumnya kita pernah bicara dengan Paban Komsos Paban Paban 4 ya. Betul. Itu berbicara juga tentang komunikasi sosial. Apakah juga nanti antara ke Paban 6 ini juga melaksanakan kegiatan dalam hal ini kan pemberdayaan wilayah pemberdayaan wilayah perbatasan, Batasan. pasti yang hubungannya dengan masyarakat yang ada di sana. Betul. Mungkin di sana ada nelayan, ada mungkin masyarakat yang melaksanakan kehidupannya di pesisir pantai atau masyarakat nelayan atau masyarakat juga bahari. Nah, ini apa yang dilakukan Bapak untuk kegiatan itu? Kegiatan yang dilaksanakan Spotmara dalam ini adalah Wiltasla. Jadi kita melaksanakan pembinaan wilayah maritim yang ada di perbatasan. Jadi seperti Bin Wiltasla ini kita melaksanakan bansos, contohnya Pak, bansos pemberian bahan kontak kepada masyarakat perbatasan yang kurang mampu. Kemudian melaksanakan komsos juga kepada daerah-daerah perbatasan berupa pendidikan, penyuluhan mengenai rasa cinta tanah air kepada negara, bela negara dan sebagainya. Kemudian itu juga kita melaksanakan silaturahmi berupa safari Ramadan dan safari Natal yang di daerah-daerah perbatasan. Contohnya kita 2023 ini kita melaksanakan safari Ramadan di Medan, kemudian yang safari Natal contohnya ada di Nias dengan di Tahuna. Ini untuk kita melaksanakan anjang sana silaturahmi kepada masjid pada safari Ramadan dan safari Natal kita di bulan Desember kemarin sudah dilaksanakan untuk kedekatan kita pemerintah daerah dengan masyarakat yang ada di perbatasan. Oke. Jadi itu ada hubungannya juga dengan tadi selain masyarakat yang ada di sana juga dengan Forkopimda juga. Betul, pemerintah daerah kan ada yang di daerah perbatasan juga. Baik. Sinergis antara TNI Angkatan Laut, kemudian pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di perbatasan. Baik. Untuk 2023 berarti nanti untuk 2024 dalam hal ini sebentar lagi kan juga Ramadan, Betul. kemudian juga ada libur-libur Natal nanti tahun 2024 di akhir di akhir tahun. Nah, berarti kegiatan itu yang sudah direncanakan untuk tahun ini mungkin bisa disampaikan sedikit saja Bapak apa yang akan dilaksanakan di tahun Kegiatannya 2024. 2024 nanti kita yang belum nanti yang rencananya di Pulau Rote, Pak. Itu ada safari Natal di situ, kemudian nanti ada safari Ramadan juga nanti di Lanal Sabang, wilayah Lanal Sabang. Itu contohnya. Kemudian bintangnya juga sama, kita juga pembinaan wilayah perbatasan juga mengadakan ada untuk Komsos, kemudian ada yang sifatnya pemberian bansos seperti bahan kontak kepada wilayah perbatasan yang belum. Kita jadi dari 10 yang berbatasan laut kita keliling, Pak. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu ada 10 perbatasan. Jadi kita digilir tiap tahun akan kebagian semua. Oke. Berarti tugasnya jalan-jalan sampai ke ujung perbatasan RI dengan negara-negara tetangga. Iya. Dan tentunya ini pastinya bukan hanya melibatkan dari TNI Angkatan Laut dalam ini Spotmara saja, tapi mungkin jika ada pemerintah daerah dan juga unsur TNI Angkatan Laut yang ada di sana, Bapak ya. Betul. Baik dari Lanal, Posal ataupun juga dari oh ya kan kita di ujung-ujung sana kan ada yang namanya Satgas Pamputer sama Pamtas ya. Berarti itu dilibatkan juga untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu dilibatkan, Pak. Tapi yang kebetulan yang seperti di Pulau Rondo itu kan memang yang berbatasan dengan India. Nah itu juga kebetulan yang ada di situ kan ada yang berpenduduk, ada yang tidak. Kebetulan ada yang tidak berpenduduk, memang yang ada adalah Satgas Pamtas atau Satgas Pamputer di situ. Itu dari kegiatan dari Mabes TNI. Nah kita juga sinergis dengan para prajurit yang ada di perbatasan. Oke. Sama-sama. Baik. Untuk Ban 6 sendiri itu diwakili oleh berapa personil, Bapak?
Personilnya Kelihatannya banyak sekali nih kegiatannya sampai keluar-luar. personilnya untuk kali kepebadannya ada 3 Pak pebandiannya, kemudian ada ya semuanya jumlahnya ada 12. Kita terbatas tapi kita ya bergantian Pak. Kadang-kadang kalau kekurangan personil kita juga ada dengan papan lain saling mendukung. Yang penting untuk melaksanakan tugas dapat terlaksana dengan aman dan lancar Pak. Baik, mudah-mudahan semuanya tetap diberikan kesehatan karena kegiatannya sampai ke wilayah perbatasan. Perbatasan bukan dekat deh, tapi jauh. Tentunya Betul, Pak Edi. membutuhkan kesehatan dan juga support dari semuanya. Oke, kita akan break sejenak Jajamers 107,7 FM, jadi jangan kemana-mana. Bersama dengan saya Erjun Samudra dan juga ada Kolonel Rizal dari Paban 6 di Spot Maral. Jadi kita akan break dan kita akan kembali setelah lagu berikut. Tetap di 107,7 FM.